Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Pratama Putra. Saya berasal dari YIN Palangkaraya, semester 4, kelas C, Tadris Bahasa Inggris. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, dalam perkembangannya, Turki Utsmani mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan peradaban, khususnya dari segi bidang militer. Bidang militer di Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara jenisnya yang tangguh. Hal inilah yang sangat besar dalam Islam, sangat berpengaruh terhadap peradaban yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban semacam ini merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam. Dalam perkembangan Turki Utsmani serta dengan segala kemajuan-kemajuan yang dicapai ini sangat memberikan nilai andil yang besar terhadap peradaban Islam. Sehingga pengaruh peradaban Turki yang kuat yang begitu lama bahkan sampai abad ke-13, bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi negara kecil di Asia, meskipun di Turki tidak mengikuti peradaban Arab secara total. Demikian juga halnya peradaban Arab yang tidak terlepas dari pengaruh peradaban-peradaban yang berinteraksi dengannya sendiri dan tidak terkecuali dengan Turki. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan bahwa peran Turki Utsmani dalam perkembangan Islam sangat kuat pengaruhnya, serta tidak dikesampingkan dengan luasnya wilayah membentang dari Asia sampai Eropa dalam kekuasaan yang rentan waktu selama kurang lebih 625 tahun. Maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan yang saling mempengaruhi, sehingga Turki menjadi peradaban yang lebih kuat yang banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lemah. Namun di era abad 21 ini, seperti yang diungkapkan Reuters, Turki masih menghadapi jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya, khususnya dalam pendidikan. Tapi jika dilihat dari jumlah perubahan yang telah terjadi, baik mengenai pendidikan dan persamaan, hal itu sudah luar biasa. Lalu kita masuk ke kemajuan yang dicapai. Walaupun sebelumnya sudah disinggung pada peranan Turki Utsmani, namun untuk lebih rincinya dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Masa kepemimpinan Ertuğrul sampai Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Byzantium sebagai awal dirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Janissary atau Inkyişariye. Selain itu, kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh gubernur. Gubernur mengeplai daerah tingkat 1 di bawahnya, lalu ada bupati. Kemudian ada bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam budaya seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Sedangkan organisasi pemerintahan dan kemiliteran diskrap dari Bizantium. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil semua dalam huruf Arab. Dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol, sebab mereka lebih fokus terhadap kegiatan militer, sehingga dalam khazanah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari kerajaan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik masyarakat. Ini digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan yang sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran terdekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Para mufti, para pejabat tertinggi dalam urusan agama sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan masyarakat. Nah, lalu yang dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik yang terjadi dalam kerajaan. Dapat kita lihat kembali sejarah Turki sekuler muncul dari runtuhnya Kesultanan Ottoman, hal yang menyebabkan kekhalifahan Islam. Kemudian pada masa Kemal dan penghapusan ini terjadi Atatürk sebagai pendiri Turki modern. Ia memperkenalkan sejumlah negara-negara Islam di negara tersebut. Madrasah beberapa kali ditutup, pelanggaran memakai jilbab dan pakaian keagamaan serta azan dirubah ke bahasa Arab ke bahasa Turki, serta penerapan undang-undang yang sekuler lainnya.
Lalu pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa Turki menjadi negara sekuler dalam beberapa dekade. Namun setelah naiknya Tayyip Erdogan, menjadi memutarbalikan berbagai undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden Turki, Erdogan Atatürk. Bahkan kembali membumikan Islam di Turki. Lalu kesimpulannya, yang pertama, kerajaan Turki Utsmani sebagai kerajaan yang mampu bertahan hingga abad ke-20 lebih banyak difokuskan pada masalah kemiliteran dan perluasan wilayah. Oleh karena itu, berkaitan dengan praktek pendidikan dan kehidupan intelektualnya keseluruhan secara diarahkan untuk memperkokoh stabilitas imperium kerajaan. Kedua, terdapat hubungan yang sangat intens dan mutualistik serta interkasualistik antara kepentingan interest militer, keagamaan, kekuasaan, dan pembaruan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa pada satu sisi militer demikian keras dijelaskan pada seluruh lapisan dan wilayah kerajaan demi memperkokoh kekuasaan Turki Utsmani, dan pada sisi lain sosio-keagamaan dari pihak penguasa yang terikat dengan syariat Islam yang berkembang dengan pemahaman sofistik yang ada. Upaya pembaharuan yang dilakukan oleh para sultan di atas sesungguhnya lebih ditunjukkan menjawab aspirasi tuntutan zaman abad ke-19 Masehi. Misalnya pembaharuan Sultan Ahmad III, upaya pembaharuan itu lebih banyak ditunjukkan kepada yang pertama, pada pola pemikiran dan sikap yang tadinya anti barat ke proses kerjasama yang lebih intens dengan cara pengiriman duta-duta ke Eropa. Lalu yang kedua, pendirian sekolah-sekolah modern seperti sekolah teknik militer dan sekolah-sekolah lainnya. Lalu pembentukan percetakan buku. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah akses informasi dari barat. Dengan demikian, upaya pembaruan yang sultan di kerajaan Turki Utsmani di atas sesungguhnya merupakan pembentukan sistem sebagai jawaban dari beberapa kemunduran yang dilakukan oleh beberapa atau lebih dari banyak orang yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani. Baiklah, demikian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.